wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jangka sorong untuk nonius 20. Jadi jumlah noniusnya 20 garis. Ketelitiannya nanti 1/20 mm dalam satuan milimeter. Nah, untuk noniusnya 20 coba kita hitung. Nonius itu yang bawah dari 0, garis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi skala nonius yang bawah ini ada 20, SN skala nonius. Yang atas ini skala utama. Karena skala noniusnya ada 20 tadi, ini ada 20, maka ketelitiannya 1 dibagi 20 dalam satuan milimeter. Hasilnya 0,05 mm. Atau kalau dalam satuan sentimeter yaitu 0,005 cm. Coba kita lihat hasil pembacaannya. Misalkan ini mengukur diameter dari sebuah benda, kemudian hasilnya itu memiliki nilai seperti ini, ya. Misalnya jangka sorongnya menunjuk angka seperti ini. Maka jika pembacaannya dalam milimeter, dalam satuan milimeter, maka hasil skala utama menunjukkan angka 22 mm. Nah, ini kan angka 2. Kalau skala utama itu seperti penggaris. Angka 2 berarti berada di angka 20 kalau satuannya milimeter. 20, 21 untuk yang pertama, shred yang pertama, 22. Ambil sebelum angka 0. Sebelum 0 pada nonius. Jadi angkanya ini pas 20, 21, 22. Sini tidak usah dihitung karena ini sudah lebih dari nolnya nonius. Jadi skala utama yang atas menunjukkan angka 20, 21, 22. Jadi menunjuk angka 22 mm. Skala nonius menunjuk angka berapa? Kita lihat garis yang lurus dengan skala utama. Ini tidak lurus, kita ambil yang lurus itu angka ini atau garis ini. Ini garis yang lurus. Maksudnya nonius ini lurus dengan skala utama. Ini langsung lurus ke atas. Nah, ini di angka berapa? Kita lihat, kita hitung. Ini kan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 berada di garis ke-15. Maka ini kita tulis angka 15 kali ketelitian, tentu dalam milimeter. Berapa ketelitian dalam milimeter untuk jangka sorong dengan nonius 20? Ketelitiannya adalah 0,05 mm. Sehingga 15 dikali ketelitian dalam milimeter, hasilnya 15 kali 0,05 mm. Nah, ini milimeter. Hasilnya 0,75 mm. Kalau dalam sentimeter bagaimana? Kita ambil skala utama, berarti yang atas, tapi dalam senti. Kalau dalam senti ini angka 2, bukan 20, seperti penggaris. 2, kemudian 2,1, 2,2. Ingat berhenti di angka sebelum 0. Angka sebelum 0 itu kan di sini, ya toh? Sebelum 0 berarti 2, 2,1, 2,2. Jadi hasilnya 2,2 cm untuk skala utama. Skala nonius tetap berada di angka 15, tapi dikali ketelitian dalam sentimeter. Berapa? Yaitu 0,05 cm. Jadi 15 dikali 0,005 cm. Hasilnya 0,075 cm.
Untuk selanjutnya yaitu pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini masih termasuk alat ukur besaran panjang. Fungsi utama dari mikrometer skrup yaitu untuk menghitung ketebalan benda atau tepatnya mengukur mengukur ketebalan benda. Untuk mengukur ketebalan benda, dan biasanya benda yang diukur itu memiliki ukuran yang tipis, misalnya kertas seperti itu. Kemudian untuk skema dari mikrometer skrup ini saya gambar skemanya saja. Skemanya itu seperti ini. Terdiri dari skala utama, ini yang berada di selubung dalam. Bagian ini berupa selubung dalam, dan yang bagian ini merupakan selubung luar. Ini yang bisa diputer-puter, yang bagian ini. Nah, kemudian yang berada di selubung dalam ini terdapat skala utama. Skala utama bentuknya seperti ini, ada angka 0, kemudian yang bawah ini setengahnya. Jadi 0, setengah, kemudian yang atas 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4, 4 setengah, 5, dan seterusnya. Kemudian untuk skala noniusnya itu berada di selubung luar ini. Nah, nanti skala nonius yang diambil adalah skala nonius yang lurus dengan garis mendatar pada skala utama. Jadi nanti yang diambil itu yang lurus sama ini. Perhatikan, lurus sama ini. Nah, kebetulan di sini saya gambar angka 25. Nah, untuk ketelitian mikrometer skrup saya singkat MS, yaitu mikrometer skrup sama dengan 0,01 mm. Perhitungan biasanya dalam milimeter ya. Untuk contoh pembacaan, misalnya ketebalan sebuah benda itu diukur dengan mikrometer dan mendapatkan hasil seperti ini. Misalkan mikrometer menunjukkan hasil seperti ini. Lah terus ini berapa? Ketebalannya berapa? Misalnya ketebalan benda itu berapa? Nah, kita hitung skala utama menunjukkan angka berapa. Kita lihat lagi, skala utama berada di selubung dalam. Nah, ini skala utama di sini menunjuk angka 0. Ini 0, setengah, 1, ya. Yang ini 1 setengah, ini 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4, 4 setengah, 5. Jadi yang diambil adalah yang paling mepet dengan selubung luar. Sehingga kita ambil angka 5 dalam satuan milimeter. Jadi skala utamanya 5 mm. Skala nonius, masih ingat? Diambil angka yang lurus dengan garis mendatar pada selubung dalam. Nah, ini garis mendatar pada selubung dalam, kita ambil yang paling lurus yaitu angka 25. Nah, di sini 25. Setelah angka 25 ini angka berapa toh? Berarti angka 26, 27, 28, 29. Jadi kalau dari sini 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini muter ini ya. Ini skalanya muter. Nah, yang paling lurus yaitu angka 25. Sehingga kita ambil 25 kali ketelitian mikrometer skrup. Ketelitiannya berapa? 0,01 dalam milimeter. Sehingga 25 kali 0,01 milimeter. Hasilnya 0,25 mm. Kemudian ini soal bisa dikerjakan nanti di jam ke-7. Dikerjakan di buku tulis masing-masing. Kemudian waktu masuk dikumpulkan.
ya. Untuk soal yang pertama, kamu lihat ini gambar apa, kemudian noniusnya berapa, kemudian di garis berapa berimpit, ya. Kemudian nomor 2 juga sama, kamu lihat ini kira-kira skema gambar apa, kemudian jumlah nonius berapa, di manakah berimpitnya, ya. Kemudian yang nomor 3 juga demikian, ini skema gambar apa, kemudian ini dimulai dari angka 3, berarti ini langsung dilanjutkan saja, kamu nggak perlu balik 3 kemudian 1, itu jangan. Jadi 3 langsung setelahnya 3 itu angka berapa gitu ya. Kemudian ini juga dimulai angka 14. Nah, kira-kira nanti yang lurus itu angka berapa ya, dan tentukan hasilnya. Jadi untuk soal dari nomor 1, 2, 3 soalnya yaitu tulis hasil pengukuran tersebut lengkap ya, seperti yang saya jelaskan. Jadi misalkan hasil pengukurannya skala utama berapa, skala nonius berapa, terus ketelitiannya berapa, dan hasilnya berapa, gitu. Harus lengkap seperti ini ya. Baik, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.